pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leye-leye nonton TV ketika lagu Sorai-Sorai dikumandangkan. Cucuku pelan-pelan mendekat, lalu berbisik, "Nek, apakah kita sudah merdeka?" "Apa?" "Apakah kita sudah merdeka?" "Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu?" "Aku baca di koran, Nek." Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semua sensasi, bukan fakta. Kemudian ku gayuh tangan cucuku, lalu ku dudukkan di sampingku. "Duduk. Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita?" Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Nek? Ya, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Nek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku ingat, anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. "Cucu, dengarkan nenek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri." Gini. Kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang itu yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Nek, sebentar. Jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan
Nek, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkunganmu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Tidak, Nek. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial untuk menghancurkan jembatan, menyusup ke sanksi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul, Nek, kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat. Ketika kami dulu disergap, aku diperkara dan aku dipenjara 4 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar, orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia ke kota. Tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberanggusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah manusia biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau betul, Nek, kita sudah merdeka, kenapa Nenek menangis? Aku cepat-cepat seka air mataku. Kemudian Nenek mengayuh tangan cucunya. Kemudian menutup mulut
oleh cucunya dan bersuara kencang. Cucu, cucuku, nenek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani menangis. Dimanapun dan kapanpun ia menangis.